menjadi ketua umum tuh ya pastinya menjadi salah satu pengalaman yang baru, apalagi di lingkungan mahasiswa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di K-Talk, Komisariat Talk di episode terakhir, episode 5. Oke teman-teman, selamat datang kembali di K-Talk, di Komisariat Talk. Jadi kita menginjakkan kaki di episode terakhir. Nah, kali ini sebagai closingan nih, sebagai penutup kita di K-Talk, kali ini katanya sih tamuku kayak gitu di closingan ini petingginya komisariat katanya kayak gitu. Nah katanya ini aktivis banget nih kayak gitu. Nah siapa kayak gitu. Nah tapi aku sepil ini mas-mas kayak gitu. Mas-mas insya Allah soleh ya, seperti bintang tamuku sebelumnya kayak gitu. Nah nanti kita kenalan si mas-mas ini dari komisariat mana, habis itu sedang menginjakkan kakinya di posisi apa begitu. Oke. So kita kenalan dulu sama mas-mas di sini. Di sini ada Mas siapa sama siapa? Please introduction yourself dulu ya Mas ya. Namanya siapa? Biasanya dipanggil apa? Siapa gitu, dari komisariat mana? Apakah ketua umum, sekretaris umum? Begitu? Boleh. Bebas, yang mana dulu? Pink suit boleh? Oke, mungkin selamat di podcast kali ini. Perkenalkan, saya Sutopo Ibnoris dan bisa dipanggil Oris dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2022 dan 2023. Mungkin di sini saya diamanahi sebagai ketua umum pimpinan komisariat. Oke, ini yang pakai korsa merah putih ini ternyata Mas Oris dari FT, dari ketua umumnya langsung. Nah, kalau mas-mas yang pakai korsa putih ini siapa gitu, dari mana gitu? Ya perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya dari Fakultas Hukum, mahasiswa angkatan 2020. Sekarang saya menjadi bagian dari pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah sekarang diamanatin sebagai ketua umum periode 2022 periode 2023 seperti itu. Oke. Ya, biasanya dipanggil dengan sebutan Kamal. Oke, Mas Kamal dari Fakultas Hukum ya Mas ya, ketua umumnya langsung. Oke, jadi bintang tamuku, narasumberku kali ini keren-keren ya. Sebenarnya aku agak grogi karena ya diliatin kayak gitu, diliatin mas-mas, habis itu ketua umumnya langsung kayak gitu. Pasti biasanya tuh kalau pemimpin-pemimpin tuh berwibawa gitu. Nah sebelum aku tanya-tanya tentang kegiatan komisariat di hukum sama di teknik nih Mas, aku mau tanya dulu dong, kegiatan sebagai ketua umum itu ngapain sih kayak gitu? Apakah kuliah pada umumnya begitu? Kan ini semester terakhir ya, semester akhir ya. Nah, apakah seperti mahasiswa pada umumnya mengerjakan skripsi, proposal dan lain sebagainya, ataukah ada kegiatan lain kayak gitu? Mungkin dari Mas Kamal dulu boleh? Kalau saya mungkin ya mengacu pastinya ke GBHK ya, Gerak Besar Haluan Kerja gitu yang ada di komisariat. Ya mungkin ada perbedaan ataupun persamaan nantinya sama saudara saya Subnoris. Iya betul. Subnoris ya. Kalau ketua umum biasanya yang di pimpinan komisariat Fakultas Hukum tuh dia membangun jaringan, membangun komunikasi dengan komunitas ataupun organisasi yang lain gitu, baik yang di kampus maupun di luar kampus gitu. Organisasinya itu pun bebas, baik yang akademik maupun yang non akademik ataupun yang memang seperti gerakan mahasiswa gitu. Yang memang biasanya kan kita sebagai di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu gerakannya atau masanya itu masa mahasiswa gitu. Maksudnya kita bergerak di seperti gerakan mahasiswa yang lainnya gitu. Kayak demo ataupun hal-hal yang lainnya memang berbau tentang mahasiswa seperti itu. Terus ya kegiatan saya sebagai ketum mungkin ya seperti biasa ngawasin kayak ngawasin setiap proker-proker yang ada di Fakultas Hukum atau di MM
terkhususnya di Fakultas Hukum gitu. Dan biasa ya memberikan misalnya sambutan-sambutan karena memang sebagai ketua umum lah gitu ya mungkin. Oke, agak ngeri ya ini pekerjaan terakhirnya Mas Kamal nih ya, memberikan sambutan. Oke, terus apa lagi Mas? Ya kalau secara pribadinya saya biasanya ikutin sekarang menjadi fasilitator di Majelis Pimpinan Masyarakat, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Biasanya di fasilitator biasa lah gitu. Oke, Gitu lah ternyata mungkin. jadi fasilnya PP nih Mas Kamal nih. Kalau Mas Oris kegiatannya apa nih sebagai ketua umum gitu, baik di komisariat maupun di luar komisariat gitu? Oke, sebenarnya tidak jauh beda ya dengan Mas Kamal tadi ya. Sesuai dengan garis besar haluan organisasi kita gitu kan, bahwasanya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik sendiri itu ada 15 ya poin, salah satunya yaitu ya tadi mengkoordinasi bagaimana jalannya organisasi, terus bagaimana organisasi ini bergerak nanti ke depannya gitu. Dan di situ sebagai koordinatornya gitu. Intinya kalau bisa dibilang ya, itu sama aja kayak nakoda di sebuah kapal gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kalau kegiatan sehari-hari mungkin pribadi ya. Jadi Mas Kamal mungkin nanti bisa nyebutkan juga ya. Kalau sehari-hari mungkin ya sama kayak mahasiswa lain gitu. Karena semester terakhir ini semester 6 ya berakhir, terus sekarang berkegiatan di magang di salah satu perusahaan gitu, yaitu di PLN gitu. Kalau dari pribadi saya sendiri. Dan untuk mungkin untuk kegiatan-kegiatan di bulan ini juga nanti ada beberapa program-program juga dari pimpinan komisariat sendiri gitu, yang nantinya saya sebagai ketua ya tentu mendampingi dan mengawasi jalannya program kerja tersebut itu. Oke, ini Mas Oris ternyata juga lagi magang ya Mas ya, sebagai mahasiswa akhir, closingan juga. Nah, tapi tuh aku mau nanya nih Mas, kan ketua umum gitu ya, kayak ternyata mahkotanya nih terbawa oleh Mas Oris sama Mas Kamal gitu. Berat gak sih Mas jadi ketua umum tuh? Aku pengen tahu dong tantangan menjadi ketua umum begitu dengan segerombol awak di belakangnya kayak gitu. Apa berat enggak sih? Terus apa tantangan yang paling ternyata gini ya rasanya jadi ketua umum di komisariat kayak gitu? Oke, tentunya ini sebagai amanah ya, tapi kita juga berpikir bahwasanya harus ya memenuhi amanah tersebut gitu dengan sebaik-baiknya gitu kan, tanpa sedikit pun ya melalaikannya gitu kan. Nah, tentu ya bisa dibilang ya berat gitu. Tapi dengan bantuan dari anggota-anggota lain gitu dan dari pengurus-pengurus lain, tentunya terbantu dari kegiatan sendiri gitu kan. Nah, karena ya terbantu tersebut ya jadi nggak terlalu berat-berat lah gitu kan. Jadi ketua umum gitu kan. Nah, biasanya yang menjadi titik terberatnya itu ya ketika menyatukan sebuah gagasan gitu dari anggota-anggotanya gitu kan. Karena biasanya anak IMM itu ya penuh dengan gagasan. Betul, gitu. sepakat. Nah, tentu itu yang menjadi sebuah ya challenge sendiri gitu kan buat ketua umum, bagaimana memberikan ya satu gagasan, menyatukan gagasan tersebut menjadi salah satu program kerja atau salah satu tujuan dari organisasi tersebut gitu kan. Nah, itu. Oke. Ini kalau dari Mas Oris tadi tantangannya gimana caranya menggabungkan pikirannya teman-teman IMM gitu. Tapi aku sepakat juga sama yang dibilang Mas Oris, kalau emang biasanya tuh anak-anak IMM tuh isi kepalanya tuh di luar pikiranku kayak gitu. Ternyata anak mahasiswa bisa ya mikir kayak gini kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Kamal gimana? Apakah sama dengan Mas Oris begitu? Apakah anak-anak hukum nih kan biasanya kadang tuh aku suka speechless gitu sama anak-anak hukum. Anak-anak hukum tuh isi kepalanya ini ya kayaknya banyak banget baca bukunya gitu sampai bisa mikir lain-lain kayak gitu. Ya, kalau dari sepengalamanku sampai saat ini sampai sekarang tuh menjadi ketua umum tuh ya pastinya menjadi salah satu pengalaman yang baru, apalagi di lingkungan mahasiswa yang memang lingkungannya sama ekosistemnya tuh pasti berbeda gitu kan. Pasti karena di kampus tuh sebagai wahana keilmuan, pastinya
menyatukan gagasan tuh pasti susah ya. Sama seperti poin yang dari Oris yang disampaikan gitu. Menyatukan beberapa kepala itu pastinya susah untuk membuat satu gagasan yang sama dan membawa gagasan itu sampai akhir itu pastinya susah ataupun banyak rintangan gitu ya, banyaknya ego, banyaknya halangan baik yang dari internal pribadi ataupun dari internal orang lain gitu, pastinya banyak yang menjadi halangan tersendiri dalam menyatukan sebuah gagasan dan membawanya itu sampai selesai gitu. Itu pasti menjadi salah satu tantangan yang selalu ada ketika membuat satu gagasan gitu. Itu sih yang kayaknya yang memang rada harus ekstra gitu, karena kita tuh harus menurunkan ego, harus ya melihat kemampuan orang lain, harus melihat pribadi orang lain juga gimana gitu. Karena ya di organisasi, apalagi organisasi perkaderan itu ya tidak bisa hanya kita tuh formalitas saja gitu untuk ya mengajak orang lain, tetapi kita juga harus bisa sampai dia tuh ya poinnya mengkader gitu. Kita bisa mencetak apa yang apa yang dicita-citakan oleh organisasi itu atau tujuan organisasi itu kan gitu. Terus kenapa mungkinnya tadi udah disebutin juga bahwa ya dari Fakultas Hukum tuh banyak yang bisa berargumen yang di luar nalar gitu kan. Yes. Tapi sebenarnya ya itu karena karena jam terbang juga mungkin ya, setiap orang berbeda-beda gitu. Semangat. Jam terbang dia banyak diskusi, jam terbang dia banyak baca buku, jam terbang dia banyak memasuki forum-forum gitu. Itu pun jadi salah satu alasan kenapa dia bisa berargumen dengan yang di luar nalar kita gitu. Itu ya mungkin karena jam terbang ya setiap komisariat pastinya beda-beda lah gitu ya. Ada yang memang dia fokus terhadap isu lingkungan, mungkin ada yang isu kemanusiaan, ada yang isu perpolitikan, pastinya berbeda-beda. Setiap orang, setiap komisariat gitu terkhususnya pasti ada fokus keilmuannya masing-masing lah, seperti itu. Jadi kita sama tapi ya berbeda fokusnya aja gitu. Oke, berarti punya disiplin ilmu yang sendiri-sendiri gitu ya Mas ya. Sebenarnya ini tadi pertanyaan jebakan sih, biar teman-teman komisariat dari teknik sama hukum, oh ternyata ketua aku juga bisa mengeluh ya begitu. Ternyata capek begitu menyatukan pikiran-pikiran kalian teman-teman begitu. Gitu. Nah, tapi nih Mas Oris sama Mas Kamal, aku pengen tahu dong kegiatan sekarang di komisariat lagi ngapain sih? Kan ini udah akhir periode ya, udah mau LPJ-an begitu, mau menuntaskan segala pekerjaan di komisariat gitu. Nah, tapi di sisa-sisa ini lagi sibuk apa sih gitu? Komisariat lagi punya kegiatan apa gitu? Mungkin dari Mas Kamal dulu boleh? Kalau dari komisariat saya tuh sekarang ya paling yang acara yang gedenya gitu. Creative Minority dari Hikmah dan kolaborasi sama bidang SPM mengenai sekolah advokasi gitu. Itu mungkin ya program kerja yang memang lumayan memang menjadi ikon juga di komisariat saya gitu, komisariat Fakultas Hukum, IMM Fakultas Hukum, seperti itu sih. Mungkin ya kesibukan sekarang lebih ke diskusi biasa kayak bedah buku atau yang mengenai isu-isu sekarang aja gitu. Itu sih mungkin ya. Oke, dari hukum nih lagi ada CM ya Mas, lagi ada sekolah advokasi gitu. Kalau dari teknik ada kegiatan apa nih Mas ini akhir-akhir ini gitu? Oke, untuk di bulan Juli itu udah melaksanain kelas jurnalistik ya. Dan di bulan Agustus ini rencana itu sama seperti Fakultas Hukum juga, Fakultas Hukum itu ada Creative Minority yang ada di tingkat komisariat gitu. Dan itu menjadi suatu program kerja rutin juga gitu dari tiap periode gitu ya. Yang mana program kerja rutin itu ya untuk sebagai perkaderan pendukung gitu. Buat kader-kader IMM Fakultas Teknik khususnya gitu. Dan dibuka juga untuk umum juga gitu kan. Di komisariat lain pun boleh ikut di
Creative Opportunity ini gitu. Yaitu Creative Opportunity adalah itu namanya sekolah insinyur muda. Yang mana sekolah insinyur muda ini diinisiasi oleh bidang riset pengembangan keilmuan atau bidang RPK gitu. Nah, seperti itu mungkin di bulan Agustus ini ya sedang menyiapkan program tersebut itu. Oke, ini kalau dari teknik ada sekolah insinyur muda. Nah, mau tanya nih Mas, apakah sekolah advokasi sama sekolah insinyur muda ini jadi program unggulannya masing-masing komisariat gitu atau punya program unggulan lain kayak gitu dan itu jadi salah satunya? Kalau iya, terus sekolah advokasi itu ngapain sih Mas kayak gitu? Terus sekolah insinyur muda tuh ngapain? Apakah belajar soal kesipilan atau gimana gitu? Mau tahu dong gitu. Kalau dari Fakultas Hukum, sekolah advokasi itu yang bisa menjadi ikon, salah satu ikon gitu. Di sana ada sekolah kreatif minority yang lain kayak Mafia, Majelis Filsafat gitu. Terus ada Mariposa, Mari Berproses bersama Imawati yang memang inisiasi sama Imawati yang memang alhamdulillah tahun ini periode ini sudah dilaksanakan secara nasional gitu. Alhamdulillah ya ada peserta dari luar Jogja juga gitu. Oke, keren banget. Ya. Mungkin ya sekolah advokasi kenapa menjadi salah satu ikon dan memang kayak ikonik yang ada di Fakultas Hukum tuh karena sesuai dengan sesuai ataupun linear dengan keilmuan kami gitu kan di Fakultas Hukum mengenai bagaimana kita mengadvokasi terus bagaimana kita mengadvokasi secara non litigasi maupun yang litigasi gitu. Karena sasaran kita tuh ya bagaimana menjaring aspirasi dari masyarakat terus ya bisa dikembangkan menjadi sebuah masukan buat pemerintahan ataupun dari kampus sendirilah gitu. Kita menjaring pendapat-pendapat dari mahasiswa kalau di kampus gitu ataupun dari masyarakat untuk menjadi sebuah masukan baik berbentuk policy brief ataupun sebuah anjuran yang memang bisa itu menjadi sebuah terobosan baik bagi masyarakat, baik bagi kampus ataupun pemerintahan gitu. Yang memang kita tuh kan menjaring aspirasi itu pastinya banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhin oleh negara ataupun oleh kampus lah gitu. Jadi kan advokasi itu tujuan akhirnya itu bisa merubah suatu kebijakan. Nah, itu mungkinnya. Karena fokus keilmuan kita dan sejalan dengan linear keilmuan di Fakultas Hukum. Jadi sekolah advokasi itu menjadi sebuah kewajiban untuk diikutin oleh kader ataupun anggota di pimpinan komisariat Fakultas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum. Oke. Tapi itu khusus ya gitu, wabil khusus untuk teman-teman di hukum aja apa terbuka buat umum sih Mas? Aku dari FEB nih pengen banget ikut sekolah advokasi juga gitu karena di FEB nggak belajar nih Mas advokasi gitu. Nah gitu atau gimana Mas gitu? Sebenarnya ini buat umum juga kalau misalkan dari komisariat lain ataupun ya dari luar UMY atau luar cabang yang di AR Fakhrudin bisa aja ikut gitu karena kan kami tidak eksklusif gitu tidak kan. membatasi karena kan advokasi itu bisa aja di ranah semuanya kan bisa di ranah teknik bisa juga di ranah politik apalagi kan terus di ranah agama pun pasti membutuhkan apa yang namanya itu advokasi gitu. Oke, ini kalau dari ikonnya Fakultas Hukum ada sekolah advokasi. Kalau di teknik Mas, apakah tadi yang sekolah insinyur muda apakah juga jadi ikonnya dari komisariat teknik atau ada program unggulan lainnya gitu? Ya, kalau bisa dibilang sekolah insinyur muda itu ya memang program kerja unggulan dari Fakultas Fakultas Teknik gitu. Yang mana memang latar belakang dari kegiatan SIM sendiri itu melihat realitas yang ada gitu. Bahwasanya mahasiswa khususnya ya Fakultas Teknik UMY gitu kan. Itu masih memandang bahwasanya ya teknik itu ya khususnya ya belajar keteknikan aja gitu. Nggak yang lain gitu. Nah, di sini nanti di Sekolah Insinyur Muda itu ada nanti ya
seperti di keilmuan lain gitu, kayak hukum, terus lingkungan sama agamanya gitu kan. Nah tentu dari kelas-kelas ini ya, kelas-kelas sekolah insinyur muda itu nanti bakal membahas terkait itu gitu kan. Nah nantinya untuk bisa menjadi outputnya, yaitu dari fakultas teknik sendiri itu atau mahasiswa fakultas teknik sendiri itu bisa memahami multidisiplin keilmuan yang lain gitu kan. Seperti ya tadi yang disebutkan gitu kan, bahwasanya ya mahasiswa teknik ya harus mengetahui juga hukum-hukum dari perburuhan misalkan dan terus ada hukum-hukum etika rekayasa dari suatu perancangan keteknikan gitu kan, gitu kan. Terus di lingkungannya gitu kan, nanti akan membahas juga terkait bagaimana dampak lingkungan yang terjadi ketika membangun suatu gedung kalau di teknik sipil misalkan gitu. Kalau di teknik elektro bagaimana membangun misal di pembangkit listriknya gitu kan. Nanti yang untuk berkaitan dengan kelestarian alam juga gitu kan. Nah, di situ nanti dibahas di sekolah insinyur muda gitu kan. Nah, seperti itu. Ini keren banget sekolah insinyur muda ini. Kalau misalnya aku biasanya amazed sama teman-teman hukum itu kan, karena biasanya salah satunya teman-teman hukum itu aktif kayak gitu di kegiatan IMM. Terus biasanya isi kepalanya teman-teman hukum ini emang patut diakui kayak gitu ya. Nah, kalau di teknik itu karena kan ilmunya nggak berat-berat ya, ngitung bangunan lah, apa informatika gitu-gitu ya. Sampai aku tuh punya temen, kalau misalnya aku lihat gedung nih kayak gitu, aku tanyain, Mas ini kalau kerennya tiba-tiba jatuh kayak gitu, yang rugi apa aja ya kayak gitu. Terus kalau ngitung air kayak gitu tuh teman-teman sipil kayak gitu, teman teknik tuh pinter-pinter kayak gitu, pokoknya nggak masuk lah ke anak FEB tuh nggak ngerti gitu. Nah terus kalau teman-teman adik-adiknya Mas gitu atau teman-temannya Mas gitu di komisariat itu lagi senang berkegiatan di bidang apa sih Mas gitu? Mungkin dari Mas Oris dulu boleh. Apakah di bidang sosial kayak gitu, di SPM-nya, keagamaannya kayak gitu, atau di mana gitu? Kalau sejauh ini di kader-kader kami gitu kan, karena kita fokusnya di salah satunya itu tema besarnya itu menjadi outputnya yang terbesar itu cendekiawan berpribadi gitu kan, dimana kata cendekiawan itu bisa diartikan sebagai intelektual gitu kan, dan pribadi sebagai pribadi seperti muslim gitu kan, seperti itu. Dan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga itu ada namanya Trikoda kan, yaitu tri kompetensi dasar gitu, yang mana memuat satu itu religiositas, terus keduanya itu terkait intelektualitas, dan yang ketiga humanitas. Nah untuk ketertarikan mereka itu ya beragam, dari intelektualitasnya, terus ada yang dari religiositasnya, terus ada yang jadi humanitasnya gitu. Nah itu keberagaman itu tentu dibingkai di tema besar yang tadi gitu kan, yaitu cendekiawan berbadi gitu kan. Nah situ makanya untuk yang sarang-sarang ini saya kira kader-kader IMMFT sendiri itu ya bisa menjalankan atau melaksanakan dari tiga itu gitu kan. Oke. Berarti kalau di teknik ini lagi aktif-aktifnya di tiga-tiganya kayak gitu ya. Nah kalau di hukum nih, teman-teman fakultas hukum lagi seneng berkegiatan apa Mas? Olahraga kah, badminton, futsal begitu, atau diskusi-diskusi filsafat begitu? Kalau di PKIMM FH tuh ya pastinya sudah terbagi juga ya, maksudnya fokus keilmuannya di internal pun sudah terbagi di bidang-bidang, tetapi karena corak keilmuan kita tuh langsung menyentuh masyarakat, jadi kita lebih mengena ke sosial, mungkin sosial, terus kalau misalkan ya sosialnya, terus keilmuan secara baik yang keilmuan filsafat ataupun keilmuan yang linear hukum. Ya itu sih mungkin ya, karena setiap bidangnya sudah menggarap masing-masing gitu. Yang trikoda tadi, penafsiran trikoda itu sudah kita usahakan sudah tertafsirkan di setiap proker yang sudah direncanakan di awal periode gitu. Jadi ya kami seberusaha mungkin buat mengkolaborasikan baik secara konsep
trikoda ataupun trilogi itu sudah termasuk di dalam setiap prokernya ataupun ya setiap proker tuh bisa saling membangun gitu. Kan tadi kayak mafia majelis filsafat itu untuk membangun nalar kritis nalar kritis dari kader untuk ya dia bisa berpikir secara terstruktur yang secara ya terstruktur terus sistematis gitu untuk bagaimana membangun sebuah pemikiran yang memang itu terstruktur dengan baik. Terus di sekolah Mariposa di mana kita membangun perspektif gender yang memang itu perspektif gender yang membebaskan gitu, tidak ada diskriminasi antar satu gender dengan gender yang lain. Terus ya kita di sekolah advokasi akhirnya bisa melihat bahwa ketika kita sudah mempunyai suatu bekal gitu di sekolah atau ya di sebelumnya tuh di program kerja sebelumnya itu kita bisa mengimplementasikannya, bisa menyatukannya dalam sekolah advokasi itu. Dimana ya kita ketika menjaring aspirasi dari masyarakat pun harus melihat banyak aspeknya gitu, bukan hanya aspek keagamaannya, bukan hanya aspek kemanusiaannya, tapi banyak aspek yang dilihat gitu, baik politik ataupun ekonomi ya, walaupun kami bukan linear tapi ya sebisa mungkin kami melihat bahwa semua itu ada keterkaitannya gitu. Itu ya mungkin ya. Oke. Ini jadi pertanyaan terakhirku tapi nggak terakhir banget sih gitu ya. Sebagai ketua umum nih ya kan pasti kan dulu di awal-awal punya grand design ya gitu ya Mas ya. Nah aku pengen tahu dong jawaban dari seorang ketua umum nih ya gitu. Nah sebenarnya ketua umum nih pengen punya output apa sih Mas kayak gitu dari teman-teman kader yang nanti setelah keluar dari komisariat hukum atau keluar dari komisariat teknik, oh ternyata kaderku berhasil ya sesuai dengan cita-citaku nih kayak gini. Nah kalau dulu cita-citanya emas ini teman-temannya pengen diapain kayak gitu setelah keluar dari ya komisariatnya masing-masing kayak gitu, outputnya pengen yang seperti apa gitu. Apakah keluar dari fakultas teknik bisa ngitung perbandingan air, apa dari fakultas hukum bisa ngapalin pasal-pasal, apa yang seperti apa begitu? Oke, mungkin karena ya buat keintegralan keilmuan yang diambil itu fakultas teknik gitu, keteknikan tentu menjadi teknika muda gitu kan, menjadi seorang teknik muda menjadi yaitu untuk memberikan tadi sumbangsinya gitu kan. Ketika udah ada di komisariat nih di IMM gitu kan, dipelajarin tuh yang namanya trilogi dan trikoda gitu kan, yang mana di situ memuat sisi di religiusitasnya, terus intelektualitasnya dan humanitasnya, yang diharapkan itu dari kader-kader ini setelah alumni atau demisioner ke di IMM gitu kan, ya menerapkan ketiga itu gitu kan. Dan juga sesuai dengan ini ya disiplin keilmuannya itu, yaitu keteknikan gitu kan, disiplin. Nah di periode ini juga gitu kan, sebenarnya kita ada tema besar yang tadi sudah disebutkan gitu, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai ikatan gitu guna terwujudnya cendekiawan berbadi gitu kan. Nah di situ kan cendekiawan berbadi sudah disebutkan tadi juga gitu kan, bagaimana nanti kader-kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah setelah lulus di fakultas teknik gitu kan, dapat menerapkan yang tadi disebutkan yaitu trikoda gitu kan. Nah sesuai dengan ilmu disiplin di kampusnya gitu kan. Nah seperti itu mungkin. Oke, ini kalau dari teknik trikodanya dapat, disiplin ilmunya soal keteknikan juga harus dapat ya Mas ya. Oke, kalau di hukum kayak gimana nih Mas Kamal? Kalau di hukum ya pastinya tujuan kita mengkader atau tujuan kita merekrut orang untuk menjadi kader itu pastinya menginginkan dia bisa mengimplementasikan tujuan dari IMM sendiri gitu, Akademi Islam yang berakhlak mulia gitu. Ya yang pastinya Akademi Islam yang berakhlak mulia itu sudah mencakup di trikoda maupun trilogi yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan gitu. Jadi kita ingin mencetak para praktisi hukum
ataupun para mahasiswa hukum yang memang dia mempunyai pribadi Islam yang luhur lah gitu. Sesuai dengan mungkin ya kepribadian Muhammadiyah ataupun ya cita-cita Muhammadiyah sendiri gitu. Dimana setiap kader yang ditimpa ataupun berproses di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa menjadi pimpinan umat nantinya gitu. Dia bisa menggantikan Pak Haidar Nasir, bisa menggantikan Profesor Mufti, pembesar Muhammadiyah yang lainnya kan. Pastinya kita mengkader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu untuk tercapainya cita-cita Muhammadiyah juga gitu. Yang selalu dinyanyikan juga di Mas Ikatan Mas IMM itu pastinya kan tentang menjadi pimpinan umat nanti gitu kan gitu. Jadi ya itu tujuan utamanya untuk mengimplementasikan tujuan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus ya tujuan mungkin terkhusus dalam periode ini atau di Ikatan IMM di Fakultas Hukum, kami ya mengusung tentang perkaderan yang inklusif gitu, di mana kita tidak terbelenggu dengan satu perspektif saja gitu. Kita bisa melihat perspektif yang lain untuk membangun mungkin ya sosial masyarakat yang lebih baik gitu. Ya dimulai dari kita dan bisa menyebar ke orang lain. Oke, ini dari hukum ada perkaderan inklusif ya Mas ya, jadi nggak terbelenggu di satu perspektif aja, tapi emang ngobrol sama kepala-kepala gitu, sama ketua-ketua tuh emang agak tegang ya, kayak ngomong sama dosen gitu, kayak ya gitu, enggak gitu kayak. Tapi ini menguji mental aku malahan ya. Oke, ini Mas mau dong dikasih pesan-pesan gitu, dikasih pesan-pesan buat temen-temennya nih yang udah mau mengakhiri masa tugasnya nih kayak gitu di kader pimpinan gitu, untuk teman-temanku kayak gitu. Punya pesan apa begitu buat teman-teman di kader pimpinan? Pesannya mungkin cukup singkat gitu kan ya. Jangan lupa kader-kadernya, kader-kader di bawahnya gitu kan. Dan terus membimbing serta memberikan arahan gitu tentunya gitu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Itu cukup singkat sih dari saya sih. Oke, itu dari Mas Oris. Jadi kalau dari Mas Kamal, apakah ada pesan-pesan khusus begitu untuk teman-teman hukum? Kalau dari saya sendiri ya bagi teman-teman saya, teman-teman seperjuangan ataupun di bawah saya itu mungkin ya pesannya jangan suka bingung nih? gitu. Jangan apa nih? Ini. Jangan jangan kapok. Oke. Jangan kapok berorganisasi gitu ya. Dinamika yang ada di organisasi itu ya diambil ibrohnya aja gitu. Diambil baiknya, dibuang buruknya gitu. Terus ya mengevaluasi setiap kegiatan atau setiap diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk selalu berintrospeksi diri gitu. Terus dan selalu memperbaharui niat ketika ingin menjalankan organisasi gitu. Karena ya amanah itu berat. Bukan hanya karena amanah itu kita menjadi besar, tapi dengan amanah kita bisa berkontribusi besar lah gitu mungkinnya. Gitu. Terus ya semangat, pantang menyerah gitu lah. Teman-teman pimpinan Fakultas Hukum juga Komisariat Teknik dapat pesan dari Mas Oris juga Mas Kamal. Karena tanggung jawab itu berat ya Mas ya. Amanah itu berat karena yang ringan tuh momogi ya. Cili soalnya. Gitu. Terus katanya Mas Oris tadi dijaga kader-kadernya gitu. Nah, terus pesan buat adik-adiknya nih Mas yang bakal menggantikan posisi Mas Oris dan Mas Kamal nih, kayak ayo adik-adikku gitu, semangat gitu, karena ternyata pimpinan seberat ini ya kayak gitu. Ada pesan apa gitu buat adik-adiknya? Kalau dari saya buat mungkin ya adik-adik di bawah saya gitu. Ada buah, anak kongkonya keluar. Ya kadar awal maupun kadar tengah sekarang.
jangan letih untuk berproses, jangan lupa untuk bersinergi satu sama lain, jangan lelah untuk selalu mengintrospeksi diri maupun secara ya kolektif juga. Terus selalu mengembangkan perkaderan yang menyenangkan gitu. Oke. Karena ya dinamika yang memang sudah berlalu, kalau memang itu baik ya dijalankan, kalau enggak ya ditinggalkan. Oke. Kalau dari Mas Oris apa nih pesan-pesan untuk adiknya itu yang akan menggantikan posisi Mas Oris gitu dan teman-teman? Ya mungkin jangan lupa untuk tetap tegar gitu dan semangat gitu tentunya gitu dalam berproses gitu, dan tentunya banyak dinamika nanti ke depan gitu, nanti untuk pimpinan periode berikutnya gitu, apalagi di tahun 2024 nanti kan gitu kan, nanti banyak sekali problem-problem yang memang menjadi tantangan baru gitu kan bagi setiap periodenya gitu kan. Itu. Dan juga mungkin jangan lupa tetap menjaga kesolidannya gitu kan, dan juga selalu untuk memberikan sebuah gagasan-gagasan yang baru gitu untuk pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik UMY gitu ke depannya gitu. Seperti itu. Dan juga mungkin apa yang kurang-kurang di periode sebelumnya gitu dapat bisa dievaluasi dan diperbaiki dan untuk kedepannya gitu. Seperti itu mungkin ya. Oke. Ini dari Mas Oris. Tapi aku sepakat sama Mas Oris sama Mas Kamal, dia yang pertama itu emang harus tegar sama sabar ya teman. Itu nomor 1 tuh gak bisa diganggu gugat. Nomor 2 emang berorganisasi yang seru itu emang yang menyenangkan ya Mas. Jadi kan betah, nyaman gitu. Terus aku mau ini dong Mas, mau closing statement ala ketua umum gitu. Yang katanya tadi pekerjaannya sambutan kan buat adik-adik yang mau join IMM gitu ya. Yang adik-adikku kayak gitu-gitu. Mau dong closing statement yang ala-ala ketua umum gitu. Pada pingsut dulu ya Mas, nek berantem Mas. Buat mahasiswa baru, Beneran coba dia. Oh, gak apa-apa Mas, lanjutin Mas. buat mahasiswa baru yang akan belajar dan menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jangan malu, jangan sungkan untuk selalu berorganisasi, karena berorganisasi bisa menjadi wadah untuk mengembangkan baik pribadi maupun rasa kepekaan kita terhadap sosial yang ada di sekitar kita gitu. Jangan lupa join IMM. Gitu sih. Join IMM. Ya, Kenapa Mas? Kenapa harus join IMM? Karena menyenangkan. Karena menyenangkan. Karena menyenangkan. Dan ketemu saya gitu dong Mas. Oh, iya. Ya paling ketemu saya nanti mungkin ya di lobby Eva gitu. Oke, siap. Ya dari Mas Oris nih. Kalau untuk mahasiswa baru mungkin jangan lupa juga tadi kan untuk selalu ingin tahu gitu kan. Itu modal utama dari mahasiswa baru gitu kan. Kalau sudah ingin tahu ya nanti teman-teman juga dapat tujuan dari berkuliah sendiri gitu kan. Nah, di tengah kesibukan kuliah tentunya kalian juga nanti dapat meng-grow up gitu kan dari skill dan baik hard skill ataupun soft skillnya gitu kan. Dan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu tentu itu menjadi salah satu wadah juga gitu buat teman-teman mengupgrade gitu kan, mengupgrade diri itu dari soft skill dan hard skill tadi gitu kan ya. Nah, itu salah satu wadah dari yang ada di UMY sendiri gitu kan ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu kan. Dan tentunya teman-teman pantau terus gitu kan dari Instagram IMMFT gitu ya, UMY, dan di situ nanti teman-teman bisa tahu info-info apa aja sih kegiatan-kegiatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terusnya Fakultas Teknik sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Teman-teman jangan lupa join IMM. Kalau nanti teman-teman sekolah di UMY terus masuk Fakultas Hukum atau Fakultas Teknik, nanti bakal ketemu Mas Kamal juga Mas Oris kayak gitu. Tapi kalau masih di sini ya, siapa tahu nanti sudah lulus kan, kita tidak pernah tahu ya. Ya, pokoknya lulus tuh 4 tahun lah. Ya, pasti amin, amin. Oke, terima kasih Mas Kamal juga Mas Oris
aku jadi banyak insight kayak gitu dari isi kepala pimpinan kan biasanya ini ya lain ya gitu. Nah, ini aku dapat insight dari mas-mas ketua ini kayak oh ternyata tuh MM di Fakultas Hukum kayak gini ya, oh di teknik kayak gini ya gitu. Nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya mas ya kayak gitu di hukum gimana, di teknik gimana kayak gitu. Terus nanti mau belajar advokasi, mungkin nanti teman-temannya Mas Kamal terbuka lebar begitu untuk teman-teman yang tidak belajar itu di dalam kelasnya atau teman-teman teknik kayak gitu. Kalau nanti teman-teman mau belajar mesin, bongkar mesin cuci dan lain sebagainya, siapa tahu kan bisa belajar ya kan. Biasanya tuh anak teknik tuh ini ya, anak teknik tuh sering ini nggak sih mas, sering dimintain tolong bongkar gitu nggak sih? Ini pertanyaan terkecil dari dalam hatiku begitu. Kadang tuh anak teknik tuh kayak gitu ya, suruh benerin terminal lah, apa ya gitu nggak sih? Tentunya ya seperti itu sih. Misalkan di teman-teman di kosan tuh suruh bantu-bantu ibu-ibu kosnya gitu dan terus benerin, kalau di teknik listrik itu kan suruh benerin kelistrikannya, terus di teknik mesin biasanya benerin mesin cuci lah, terus mesin apanya gitu. Ya itu ada teman-teman mahasiswa yang seperti itu gitu. Oke. Nah itu Beneran ada berarti ya, berarti beneran. benerin mesin cuci sambil dakwah. Jadi sebenarnya gitu, Mama dia tuh seperti ini loh sambil bongkar mesin cuci gitu. Bagus. Terima kasih Mas Kamal juga Mas Oris kayak gitu teman-teman, thank you yang udah nonton Kitok Komisariat Talk dari episode pertama sampai episode 5. Jadi Mas Kamal dan Mas Oris jadi penutup di Kitok season 1 ini kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan di episode 5. So ketemu kita lagi, ketemu aku lagi nanti entah tidak tahu kapan begitu di Kitok episode selanjutnya. Thank you. Dadah.